Allahu Akbar, Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral ummahat, kaum muslimat, ibu-ibu yang salehah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah mudahkan langkah-langkah kita menuju tempat yang mulia ini untuk mencari atau talab ilmu yang insya Allah akan bermanfaat dunia akhirat. Bagaimana ibu kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Tanpa ibu sadari, dari mulai ibu berangkat dari rumah menuju tempat ini, ternyata ibu sedang menginjak sayapnya malaikat. Karena orang yang mencari ilmu, dalam sebuah hadis, tabsutul malaikah bi ajnihatiha, para malaikat akan membeberkan sayapnya untuk diinjak oleh ahli-ahli ilmu yang haus ilmu. Bentuk ridhonya mereka karena diinjak, karena mereka mencari ilmu. Dan bahkan semua makhluk Allah Ta'ala, binatang-binatang termasuk ikan yang tidak mempunyai lisan, itu berzikir, beristighfar untuk orang-orang yang mencari ilmu. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, yang pertama, ibu sudah baca doa belum? Masuk masjid? Sudah? Ayo ikuti, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Artinya apa? Ya Allah, hapuslah segala dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Di dalam masjid itu banyak rahmat, Bu, banyak rahmat. Kita minta dari mulai awal masuk masjid, baca itu doanya agar kita masuk masjid mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Yang kedua, ibu-ibu sudah sholat tahiyat masjid? Belum? Yang belum sholat tahiyat masjid, ayo kita baca tahiyat shalihat 4 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Itu pengganti dari salat sunat tahiyat masjid. Yang ketiga, ibu sudah niat iktikaf belum? Udah? Yang belum niat, ikuti saya. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Saya berniat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Meskipun ibu tinggal di masjid berjam-jam, bahkan seharian, kalau tidak niat iktikaf, tidak ada pahalanya. Ibu masuk masjid walaupun sebentar, cuma duduk sejenak, seukuran subhanallah saja, tapi niat iktikaf, ibu sudah dapat pahala
tinggal di masjid. Itulah keuntungan orang-orang yang berilmu. Segala macam apapun pasti ada ilmunya. Makanya ilmu itu jadikan sebagai imam kita. Jangan kita makmumnya. Imam depan kita, kita makmumnya. Ketika ibu hendak melakukan apapun, maka utamakan ilmu dulu. Ibu mau ke masjid, apa adab-adaban masjid. Ibu mau ke rumah, apa adab-adaban ke rumah. Ibu mau masak, apa ilmunya masak. Semuanya ada ilmunya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya lewat satu doa agar kita mempunyai ilmu yang manfaat. Meskipun ilmunya sedikit, tapi manfaat diamalkan sehari-hari. Itu namanya ilmu manfaat. Ada orang banyak ilmunya tapi tidak diamalkan, itu kurang manfaat ilmunya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Hafal Bu? Ini luar biasa doa ini Bu. Yang pertama kita minta dijaga dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua minta dijaga dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga minta dijaga dari amal yang tidak diterima. Dan yang keempat minta dijaga dari doa yang tidak terkabul. Ayo sama-sama ulang lagi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Coba dites. A'udzubika dulu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Coba lagi 1, 2, 3. Allah. Luar biasa cerdas-cerdas ibu-ibu nih. Yang kedua, wa qalbin la yakhsha'u. Coba. Luar biasa. Tapi nanti diulang lagi ya. Yang ketiga, wa amalin la yurfa'u. Coba. Enggak dipuji sekarang. Terakhir, wa du'ain la yusma'u. Coba ayo. Kalau ibu hafal berarti luar biasa. Coba 1, 2, 3 dari awal. Allahumma ya. Luar biasa. Coba sama-sama 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Ayat terakhir 1, 2, 3. Allahumma inni min ilmin wa qalbin apa? Wa qalbin apa? La yakhsha'u
Ya kha shin ain, shin la yakhsha'u. Ya kha shin ain la yakhsha'u, khusyuk. Terus yang ketiga, wa du'a wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Jadi ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu manfaat adalah ilmu yang menambah-nambah kita cinta kepada agama kita, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada hadis Nabi, terutama cinta kepada Allah, kepada akhirat. Itu tandanya ilmu manfaat. Lebih semangat untuk belajar agama, itu ilmu manfaat. Kalau ilmu yang tidak manfaat malah menjauhkan kita dari Allah Ta'ala, dari hari kiamat, dari Al-Quran, dari Nabi, dan dari segala kebaikan. Hasan Basri berkata, Al-Imam Hasan Basri berkata bahwa tadarusul ilmi, belajar ilmu agama, sa'atan, 1 jam saja, minal laili, di waktu malam, itu afdalu min ihyaihi bi ghairihi, lebih utama daripada menghidupkan 1 malam dengan ibadah selain ilmu. Belajar agama sejam saja di waktu malam itu lebih utama daripada menghidupkan seluruh malam dengan ibadah selain ilmu. Ada orang menghidupkan malam dengan sholat, dengan zikir, baca Al-Quran, dengan doa dan sebagainya, tapi bisa kalah dengan hanya ngaji sejam saja. Kemudian kata beliau, wa mudarasatuhu, dan murojaah, mengulang pelajaran kita. Ibu catat ilmu tadi, dicatat, diulang lagi di rumah. Itu afdalu minaz zikri, lebih utama daripada berzikir. Bayangkan. Jadi ada istilah murojaah, Bu. Habis ibu pulang dari kajian-kajian, tidak langsung diletakkan si bukunya, tapi ibu hafalkan lagi untuk dimanfaatkan. Diajarkan ke suami, ke anak kita. Nih hasil dari pelajaran tadi, alhamdulillah ayah, nih ilmunya nih, dapat doa dari Pak Ustadz misalnya, ini doanya nih yang mesti dibaca setiap sholat, agar kita punya ilmu manfaat, hati yang khusyuk, kemudian juga doa yang terkabul dan amal yang diterima. Bukan malah pulang sibuk ngurusin bayaran iuran, baju rajaban, baju Isra Mi'raj, baju ini itu. Kadang sibuk orang-orang majelis ta'lim sibuk dengan pakaian-pakaian apa? Pakaian persatuan mereka. Dikit-dikit ada lagi nanti. Ya. Ya, tapi alhamdulillah saya yakin ibu-ibu Arafah semuanya solehah-solehah insyaallah. Nabi Adam alaihissalam seorang nabi yang diberikan bekal ilmu yang sangat luas, sehingga dia bisa mengenali semua nama binatang, semua nama tempat, semua nama makanan, semua nama burung-burung, termasuk pohon-pohon, hafal semuanya Nabi Adam alaihissalam. Dan bahkan beliau hafal nama-nama anak turunannya, termasuk beliau tuh hafal bedanya kentut besar dan kentut kecil, ada bahasa Arabnya, tahu beliau. Kalau kentut besar namanya durot, kalau kentut kecil tapi luar biasa itu harumnya, itu fusa namanya. Dan ketika para malaikat mereka
berkomentar kepada Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala hendak menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Kata mereka, ya Allah, masa ada golongan manusia dijadikan sebagai khalifah, bukan kami, di mana kami setiap saat berzikir kepadamu. Kata Allah, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ternyata ilmu. Ketika mereka ditanya oleh Allah Ta'ala, ini apa namanya? Tidak tahu. Itu apa namanya? Tidak tahu juga. Jadi malaikat kalau Allah tugaskan sujud, taunya sujud terus. Jika malaikat ditugaskan membaca subhanallah, subhanallah terus, tidak mengenai yang lainnya. Makanya Nabi Adam alaihissalam dihormati oleh malaikat-malaikat. Kata Allah, sujudlah kalian kepada Adam. Kenapa sujud? Karena menghormati ilmunya. Sujud di sini bukan sujud ibadah. Orang-orang dulu kalau menghormati itu sujud. Nah, kalau umat baginda Muhammad SAW tidak dibolehkan menghormati dengan cara sujud atau dengan cara ruku, tidak boleh disamakan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Baik ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian rutin kita, yaitu bahasan atau lanjutan kitab Bulughul Maram, di mana sekarang kita sudah masuk ke hadis nomor 47 Bu ya. Betul? 47. Dari siapa? Dari Thalhah bin Musarrif, dari ayahnya beliau, dari kakeknya beliau. Beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadhi wal istinsyaqi. Ada Bu? Ada. Apa artinya? Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur dan beristinsyaq. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Hadis ini dinilai dhaif sanadnya. Kenapa dhaif? Dikarenakan kata Imam Nawawi, sepakat para ulama-ulama bahwasanya hadis ini dinilai dhaif. Kenapa dhaif? Karena bapaknya Thalhah yaitu Musarrif itu majhulul hal. Bapaknya Thalhah yaitu Musarrif itu majhulul hal, tidak jelas keadaannya, tidak jelas. Makanya hadis ini karena tidak jelas bapaknya, akhirnya dinilai sebagai hadis yang dhaif. Dan juga dalam hadis ini ada riwayat dari Lais bin Salim, di mana riwayat Lais bin Salim dinilai riwayat yang lemah, yang dhaif. Tetapi meskipun dhaif, banyak turuknya, banyak jalur-jalurnya hadis ini. Jadi masing-masing hadis ini saling menguatkan. Jadi boleh diamalkan. Banyak riwayatnya. Dan bahkan kita pun Bu, kalau mau jujur nih, kita kalau wudu itu pasti ngikuti hadis ini. Perhatikan Bu, kata Thalhah, saya melihat baginda Rasulullah SAW ketika beliau berkumur dan istinsyaq itu dipisah keduanya, tidak disatukan. Jadi Bu, hadis ini menjelaskan tentang masalah kumur-kumur dan istinsyaq dengan air yang baru, yaitu dipisah. Bagaimana cara memisahnya? Ini banyak hadisnya Bu, banyak hadisnya, nggak perlu saya bacakan persatunya. Jadi kesimpulannya adalah
orang berwudu ketika dia berkumur-kumur dan istinsyak itu menggunakan air yang berbeda gitu. Yang pertama, dia ambil satu cidukan kemudian digunakan untuk kumur. Lepas diambil lagi yang kedua, ini untuk yang istinsyak ke hidung. Dipisah, nggak menyatu. Para ulama fuqaha membagi pisah atau fasol namanya ya, istilahnya fasol, memisahkan antara madmadah, kumur dengan istinsyak menjadi tiga cara. Yang pertama, cara pertama adalah memisahkan antara madmadah dan istinsyak dengan cara kita berkumur dan istinsyak cukup dengan 2 kali cidukan air. Ini contohnya Bu, ibu ambil air kemudian kumur-kumur. Berapa kali? 3 kali. 1 2, ulang lagi 3. Habis itu ngambil lagi yang kedua, sama 1 kali, buang 2, buang lagi 3. Cukup 2 kali cidukan air. Ini cara pertama yang mungkin ibu belum pernah praktekkan ini. Pernah Bu praktekkan ini? Halo? Pernah enggak? Ini paling afdol ini. Jadi 2 kali ambil air, ibu ambil air, ini kan? Ambil air. Nah, 1 cidukan ini untuk gunakan untuk madmado atau kumur-kumur sebanyak 3 kali. Ambil, buang, ambil lagi. Masih ini juga airnya, buang lagi, ambil lagi, habis. Yang kedua ambil lagi. Untuk apa? Untuk hidung, istinsyak. Ambil, buang, ambil lagi sampai 3 kali. Ini cara pertama. Yang afdol ini begini sebetulnya. Cara kedua kita berwudu antara kumur dengan istinsyak ialah an yatamadmada wa yastanshiku bi siti ghurafatin. Ghurafatin yatamadmad bil ula wa yastanshik bis tsaniyah. Nah, ini yang kedua tuh. Yang kedua adalah caranya ibu ambil 6 kali cidukan air. Yang pertama diambil untuk kumur-kumur, dibuang, ngambil lagi. Yang kedua untuk hidung, buang lagi. Yang ketiga kumur, keempat hidung, 5 kumur, 6 hidung. Ini cara yang kedua. Pernah Bu? Halo? Aneh ya? Aneh. Bisa gayung? Bisa. 1, tapi Bu 6 kali cidukan Bu. Bisa yang pertama tuh. Bisa yang pertama, kalau gayung kan gede ya, gede. Tapi dalam hadis Nabi, baiknya bukan dengan gayung tapi dengan telapak tangan kita. Karena kalau pakai gayung nantinya tabdzir, berlebihan dalam menggunakan air. Sunnahnya pakai telapak tangan, afdolnya. Karena hadis Nabi pun mengatakan lewat telapak tangan. Tapi boleh-boleh saja, cuman tidak ada sunnah pakai gayung. Nah, yang ketiga caranya faslu ya Bu, ialah an yatamadmadu wa yastanshiku bi sitti ghirafatin yatamadmad bisalasin mutawaliyatin summa yastanshiku bisalasin mutawaliyatin. Yang ketiga ini kita kayaknya nih. Ibu ambil 1 buat kumur-kumur, 2 kumur-kumur, 3 kumur-kumur. Yang keempat buat hidung, 5 hidung, 6 hidung. Betul kan? Ini jalan paling lemah. Paling lemah ini, tapi diamalkan oleh seluruh mungkin kebanyakan orang-orang. Ini paling lemah. Yang paling afdol adalah yang pertama tadi. Kenapa intinya? Intinya
tidak berlebihan dalam menggunakan air wudhu. Itu intinya. Coba saya ulang lagi Bu ya. Cara pertama faslu atau memisahkan antara kumur dengan istinsyak. Ibu cukup ambil 2 cidukan air lewat telapak tangan, di mana 1 cidukan untuk bagian kumur-kumur 3 kali. 1, 2, 3. Ambil lagi yang kedua. Buat apa? Buat hidung. Bagi 3 kali. 1, 2, 3. Yang kedua, dengan cara mengambil 6 kali cidukan. Jadi diserang-seling. Yang pertama untuk kumur-kumur, yang kedua untuk hidung. Ketiga kumur-kumur, 4 hidung. 5 kumur-kumur, 6 untuk hidung. Nah ini yang kedua. Dan yang terakhir, inilah yang sering kita praktekkan selama ini. Betul Bu? Makanya Ibu aneh saya baru menemukan begini caranya. Padahal yang biasa kita amalkan sehari-hari itu ketika berwudu itu paling lemah itu. Paling lemah dan tidak baik, kurang baik. Yang terbaik adalah yang pertama tadi. Kalau Ibu menggunakan cara faslu, memisahkan antara madmadho dan istinsyak. Karena ada lagi bahasan bagaimana kalau disatukan, ada nanti bahasannya. Ini masalahnya dipisahkan antara mana kumur-kumur, mana istinsyak dengan air yang baru yang berbeda. Makanya hadis ini menjelaskan tentang bagaimana caranya kita berwudu ketika madmadhah dan istinsyak. Bagaimana caranya? Jalan pertama dengan cara faslu, dipisah antara keduanya. Apa hadisnya? Tadi dibacakan dari Tolhah bin Musarrib, ya, dari bapaknya, dari kakeknya. Sedikit kita bahas tentang perawi hadis ini. Tolhah bin Musarrif bin Ka'ab bin Amr adalah Abu Muhammad Al-Kufi. Beliau adalah salah seorang ulama yang disebut-sebut dengan Sayyidul Qurra, pemimpin ahli qiraat. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa, dari Anas juga, dan dari Sa'id bin Jubair dan Abi Saleh As-Saman. Yang mengambil hadis dari beliau adalah putranya beliau, Muhammad, Abu Ishaq, kemudian Syu'bah, dan juga yang lain-lainnya. Beliau wafat pada tahun 112 Hijriyah. Tolhah bin Musarrif. Hafal Bu ya, yang pertama. Berikutnya adalah bahasan tentang bagaimana kalau kita berwudu dengan cara bukan difaslu, bukan dipisah, tapi disatukan. Nah ini Bu, kita buka hadis berikutnya. Di sini hadis nomor 40 berapa? 48. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, tentang sifat wudu. Kata beliau, summa tamadmada sallallahu alaihi wasallam wastanthara salasan yumadmidu wa yanthuru minal kaffi alladhi ya'khudhu minhul ma'a. Kemudian beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumur dan beristinsyar, artinya masukkan hidung, dikeluarkan, air diambil, dikehidungkan, dikeluarkan lagi. Itu istinsyar istilahnya, sebanyak 3 kali. Beliau berkumur dan beristinsyar dari telapak tangan yang darinya beliau mengambil air. Jadi Nabi dilihat oleh Ali bin Abi Thalib ketika baginda Nabi SAW sedang melakukan wudu, kumur dan istinsyak. Ternyata yang dilihat itu beliau berkumur dan istinsyar dari telapak tangan yang sama.
Satu kali pengambilan air tapi digunakan untuk 2 kali. Satu madmadah, kumur-kumur, satunya lagi untuk istinsyak. Ambil air, kumur, hidung. Ambil air, kumur, hidung. Jadi satu cedukan air digunakan untuk 2 kali. Ini cara waslu, menyambung antara madmadah dan istinsyak. Paham Bu? Halo? Nanti kita uraikan lagi. Berikutnya, ini hadis yang sama dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang tata cara wudu. Summa adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famadmada wastanshaqa min kaffin wahidatin yaf'alu dzalika thalasan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya, lalu beliau berkumur dan beristinsyak dari satu telapak tangan beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Hadis muttafaq alaih. Nah, 2 hadis ini menjelaskan tentang cara wudu ketika orang hendak berkumur dan istinsyak, itu disatukan keduanya dengan satu cidukan air. Bagaimana caranya? Ini juga sama Bu, ada 3 cara. Ada 3 cara kalau kita melakukan thariqat atau cara waslu, menyambungkan, menyatukan kumur dengan istinsyak. Yang pertama, an yatamadmada wa yastanshiku bi thalasi ghirafatin. Yatamadmadu wa yastanshiku min kulli ghirfatin. Pertama, ibu kumur-kumur. Jadi ibu ambil 3 cidukan air, Bu. Ambil 3 cidukan air. Saya sila aja begini nih ya. Bu, ibu ambil 3 cidukan air. 1, 2, 3. Nanti Bu, setiap 1 kali cidukan air itu gunakan untuk berkumur dan istinsyak. 1 diambil, gunakan 2 kali. 1 untuk kumur-kumur, buang. Sisanya untuk istinsyak. Nah, gitu. Ambil lagi, sama. Kumur-kumur 1 kali, istinsyak. Dan ketiga sama juga. Jadi dibagi 1 kali cidukan dibagi 2. 1 untuk berkumur, 1 untuk beristinsyak. Paham Bu? Paham ya? 1 nih. Yang kedua sekarang, an yatamadmada wa yastanshiqa bi ghirfatin wahidah. Yatamadmadu wa yastanshiku minha summa yatamadmadu sampai akhir. Yang kedua ini lebih hebat lagi Bu nih. Ibu cukup ambil air 1 kali cidukan saja. 1 kali saja. Ambil air, ya kan? Nah, air 1 cidukan ini gunakan untuk berkumur dan istinsyak. 1 diambil dan kemudian istinsyak. Ambil lagi, istinsyak. Kumur lagi, istinsyak. Hello Bu, jadi 1 cidukan air gunakan untuk 3 kali madmadah, 3 kali istinsyak. Kenapa? Diminum, cukupin. Makanya yang banyak-banyak, dikit aja, syarat aja. Ambil 1, 2, 1, 2, 1, 2, selesai. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua ini lebih apa? Lebih hemat lagi airnya.
Satu cidukan bayangkan bisa mencukupi untuk kumur dan istinsyak. Kenapa? Dihirup ya, dihirup bu. Sunnahnya dihidup, disedot. Nah sunnahnya. Tapi cukup hasil sunnah meskipun tidak disedot, ibu masukin doang. Ini masuk sunnah. Abdulnya disedot. Yang ketiga sekarang terakhir. An yatamadmadu wa yastanshiqa bi ghirfatin wahidah. Yatamadmadu minha thalasan mutawaliyatan, thumma yastanshiqu minha salasan mutawaliyatan. Nah yang ketiga bu, sekarang caranya tadi kan satu kali ambil cidukan. Pertama untuk kumur-kumur hidung, kumur hidung. Ini enggak, satu pengambilan air itu untuk kumur 3 kali. 1, 2, 3. Sisanya untuk hidung. 1, 2, 3. Selesai sudah. Satu cedukan air ya, itu gunakan 3 kali. Yang pertama untuk kumur-kumur. 1 buang, 1, 2 kumur-kumur lagi, 3 kumur-kumur lagi. Sisanya untuk hidung. 1, 2, 3. Beda dengan yang tadi. Kalau yang kedua tadi kan 1 kali ambil itu selang-seling. Pertama untuk kumur, sisanya untuk hidung. 3 kumur, 4 hidung, gitu kan? 5 kumur, 6 hidung. Kalau ini tidak, 3 kali pertama untuk kumur-kumur, yang 3 terakhir untuk istinsyak. Kanan apanya? Nggak ada kanan kiri, nggak ada. Kalau mau dibuang airnya ibu, dibuang air kumur-kumur atau dibuang air dari hidung, itu sunnahnya ke arah kiri dibuangnya. Jadi hidung kiri gitu. Karena yang namanya ketidakbaikan, yang jijik, yang jorok itu diarahkan ke kiri, meludah ke kiri kan, kiri semuanya. Nah sekarang bu, pertanyaannya, afdol manakah? Apakah kita berkumur dan istinsyak dengan cara pertama dipisah antara keduanya, atau disatukan dengan cara yang kedua? Ada istilah faslu. Faslu artinya dipisah. Kalau waslu disambung. Nah yang kedua dibahas barusan ini adalah membahas tentang waslu, menyatukan antara madmadah dan istinsyak. Kalau faslu memisah antara madmadah dan istinsyak dengan air yang berbeda, air yang baru. Menurut madhab Maliki, Abu Hanifah, dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i, baiknya dipisah. Ini nih, baiknya dipisah saja gitu. Karena kalau nggak dipisah repot gitu kan. Kadang-kadang ibu airnya habis, ya belum selesai udah habis airnya. Makanya menurut mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah, dan mazhab Syafi'i sebagian, tapi ya tidak semuanya, itu baiknya dipisah saja. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, ini yang diamalkan oleh mazhab Syafi'i, lebih baik diwaslu saja, disatukan saja. Ini lebih baik. Kenapa? Lebih menghemat air. Karena kalau orang sudah menghemat air, insya Allah dijaga dari was-wasnya setan. Orang yang banyak memakai air wudhu, air mandi, itu biasanya mudah digoda setan.
Beda dengan orang yang secukupnya menggunakan air. Pendapat ketiga, Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa tidak ada keutamaan dari keduanya, sama saja. Di faslu silakan, di waslu silakan. Yang penting ibu nanti pulang ke rumah praktekkan semuanya. Sebelum ibu mati, meninggal dunia, amalkan sunnah Nabi. Ya, yang 3 cara tadi, yang di faslu amalkan semuanya. Waslu amalkan semuanya. Kalau bisa ibu jangan berwudu madmaduh istinsyak yang biasa kita amalkan. Itu paling lemah itu. Paling lemah. Tapi anehnya diamalkan ya. Hah? Nah, ibu kan sekarang tahu. Jadi amalkan yang terbaik saja. Berikutnya sekarang. Berikutnya hadis nomor ke-49. Ibu hafalkan Bu? Dicatatkan? Catat, hafal ya. Hafal semuanya kan 3 cara tadi. Yang faslu 3 cara, yang waslu 3 cara. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Hadis yang ke-50 ya, 50. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlul zufri lam yusibhul ma'u faqala irji' fa ahsin wudu'ak. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang di telapak kakinya terdapat daerah seukuran kuku yang tidak tersentuh air wudhu. Maka beliau berkata kepada orang itu, kembalilah kamu, kembali lagi kamu, lalu perbaguslah wudhumu. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Ternyata Rasulullah SAW itu memperhatikan sahabat-sahabatnya ketika mereka beribadah, ketika berwudu dipantau, diintip, diperhatikan mana yang salah diperbaiki. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Saking sayang ke umat, tidak mau umatnya salah. Makanya beliau selalu menegur sahabat-sahabat yang ada salahnya. Nah diantaranya adalah ketika Nabi melihat ada seseorang, ketika dia berwudu ternyata ada daerah yang seukuran kuku yang tidak terkena air wudu. Kata Nabi, irji' wahai fulan, ulang lagi wudumu, perbaikilah wudumu. Gitu. Artinya apa? Artinya tidak sah kalau kita wudu ada satu daerah yang tidak kena air wudu, terutama bagian kaki ya. Ini kaki bukan khusus, maknanya umum. Artinya semua anggota wudu dari wajah, tangan, kaki, seandainya ada satu daerah yang belum terkena air wudu, maka ulang lagi wudunya. Ulang di sini bagaimana maksudnya? Apakah dari awal lagi wudu atau titiknya saja yang dibasuh, yang bagian kakinya saja? Nah, para ulama-ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Kalau pendapat Imam Malik itu harus diulang dari awal lagi. Ulang dari awal pokoknya. Kalau yang lainnya berpendapat tidak usah dari awal lagi, intinya saja itu.
Ketika ibu misalnya kakinya belum terkena air sedikit, maka itu saja dibasuh. Itu aja intinya. Dan sunnah memang diulang lagi, sunnah diulang lagi. Dalam hadis ini kita simpulkan Bu ya, ada beberapa poin yang kita ambil. Yang pertama, bahwa ketika kita berwudu wajib meratakan air wudu kepada seluruh anggota wudu. Jangan sampai air wudu tidak merata. Kalau ada yang tidak terkena air, maka wajib diulang kembali. Tapi ibu tidak mesti berkaca dulu, bercermin. Ibu sudah selesai wudu bercermin, ada nggak yang nggak kena air nih? Nggak usah. Atau bagian kakinya dilihat, ada nggak ya? Nggak usah. Cukup ibu meyakini bahwa semuanya sudah saya basuh. Nah, seandainya ada yang menegur seseorang, ibu itu kakinya belum kena air sedikit tuh saya lihat tuh. Nah, baru kita ulang lagi untuk melihat dengan apa bukti kita sudah basuh semuanya. Dengan bercerminlah, ditelitilah semuanya, tidak usah. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan ibu nantinya was-was. Was-was bahaya ibu. Karena orang was-was itu ada setannya di situ. Sedang yadhaqu bihim, mereka menertawakan. Orang yang was-was akan ditertawakan setan. Dia tidak usah. Sama halnya kalau kita pipis Bu ya. Kita pipis akan menghilangkan was-was. Takutnya ada satu cipratan najis menempel ke baju ibu atau badan ibu. Baiknya nanti habis ibu istinja, ibu ambil air, cipratkan ke pakaian ibu. Agar apa? Menghindari was-was. Ketika ibu sudah selesai, misalnya pipis, loh, kok ini ada tetesan air nih? Air apa ini? Nah, nanti ibu was-was nantinya kan. Nah, makanya disunahkan setelah kita selesai istinja, ambil air, cipratkan. Itu menjaga-jaga. Nah, meskipun memang ternyata ada cipratan najis ke pakaian ibu, tapi karena ibu tidak tahu, maka hukumnya sholatnya sah, semuanya sah. Kenapa? Tidak tahu gitu. Intinya apa? Intinya jauhi hal-hal yang membuat ibu was-was. Terutama yang paling sering terjadi was-was adalah ketika orang di kamar mandi. Itu banyak setannya di situ. Ada orang kadang-kadang berwudu sampai 20 menit. Kenapa? Karena was-was. Ambil air, ulang lagi, ulang terus. Niatnya ulang lagi. Kenapa? Was-was. Makanya hindari itu. Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi orang yang tidak sampai membasuh bagian anggota wudunya. Orang itu celaka dan akan dimasukkan ke neraka. Ketika orang menganggap sepele masalah wudu sehingga dia sampai tidak membasuh satu daerah di antara anggota wudunya. Ini ancaman buat kita semua. Yang pertama Bu ya, yang pertama adalah wajibnya meratakan semua anggota wudu dengan air wudu. Yang kedua, poinnya apa? Thalabul muwalah. Dianjurkan kita muwalah untuk berurutan. Setelah kita melakukan wajah, langsung kemana? Ke tangan. Habis ke tangan, ke kepala. Itu muwalah namanya. Meskipun boleh-boleh saja dipisah. Ibu basuh wajah di masjid, bagian tangan di rumah, bagian kaki di sana. Boleh. Ibu lagi wudu, cepetan mobil, yuk baru wajah nih, cepetan. Oh iya, nah, kan belum selesai nih, naik mobil ibu. Ada punya aqua, ada, pinjam tangannya.
habis lagi, aduh ini belum nih. Nah, ibu turun dari mobil, sambung lagi, boleh silakan. Itu sunnah hukumnya. Hukumnya mualah sunnah. Sampai apa? Seukuran kalau belum kering anggota sebelumnya, maka masih ada kesunnahan wudhu. Kalau sudah kering, berarti hilang sunnahnya. Tapi tidak batal, hanya hilang sunnahnya saja. Ya Bu, boleh silakan. Yang kedua, yang ketiga adalah ta'limul jahil warifqi bih. Mengajarkan orang yang jahil, yang tidak mengetahui masalah ini, dan dengan cara yang baik, yang lembut. Jadi Nabi ketika melihat ada orang yang salah, tegurlah kesalahannya gitu. Ini sunnah syariat Islam. Kalau kita melihat munkarat, hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ada 3 cara yang akan kita lakukan. Rasul mengatakan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat munkar di antara kalian, maka lakukan 3 cara. Yang pertama, ubahlah dengan tanganmu. Kalau tangan kita bisa bergerak, bisa merubah kesalahan orang, maka dengan tangan kita silakan lakukan. Misalnya ibu, ada orang mabuk di jalan, ini kan salah. Ibu mampu untuk merubah, menghilangkan minuman dengan tangan ibu, silakan ambil minumannya, lempar, hancurkan, bisa nggak? Atau tangkap orangnya, bisa nggak? Nggak bisa. Cara yang kedua, jika tidak bisa melakukan itu, adalah dengan lisan kita. Nasihati dia, tidak boleh, nah itu haram hukumnya, lidah kita nih. Tidak bisa juga, karena takut ya, sok suci lah, sok alim lah, dan lain-lainnya. Maka lakukan yang ketiganya, yaitu dengan cara hati yang bicara, hati inkar, hati mengingkari perbuatan semacam itu. Jadi semuanya ibu yang ibu lakukan nanti ketika ibu melihat apapun yang munkarat, orang sholatnya salah, wudhunya salah misalnya, bacanya salah misalnya, ada orang baca Quran salah, kayak tadi saya dengar baca banyak yang salah itu surat Al-Waqiah kan? Kalau saya tegur kan nanti ya rame lagi nanti. Nah, ketika ibu tidak bisa menegur kesalahan orang, dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, maka cukup dengan hati saja yang inkar. Ini hal yang tidak boleh. Ya, ibu di jalan lihat orang-orang, baik ibu-ibu atau yang masih gadis, ada yang tidak pakai jilbab kerudung, terlihatlah rambutnya. Ini kan hal yang munkarat. Kalau ibu mampu memberikan kerudung kepadanya, ambil kerudung, pakaikan. Ini nak, pakai kerudung ya, cantik. Nah, bisa nggak begitu? Nggak bisa. Dengan mulut kita nasihatin, tidak juga, hati kita yang bicara. Jadi kalau kita mau praktekkan ini yang 2, susah ibu, susah sekali. Kita naik mobil di jalan, ada orang tidak pakai kerudung, masa kita berhenti nasihatin? Naik lagi, ada lagi, turun terus, kan nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Inilah yang kita gunakan hati kita. Kalau kita tidak melakukan 3 hal ini, bahkan tidak dengan hati pun tidak inkar, maka dosanya orang yang kita lihat itu, ibu pun kebagian dosanya. Makanya bahaya ini munkarat kalau dibiarkan. Setidaknya ibu inkar dalam hati. Ibu lihat TV, ada iklan tidak pakai kerudung, ini kan munkarat. Ibu menikmati aja, diam, tidak inkar, dosa ibu ikut-ikutan, sama seperti orang itu. Nah, makanya ketika kita lihat televisi atau apapun yang sekiranya ada munkarat, seperti orang terbuka ngomong yang tidak baik, hati kita bicara, ya Allah ini salah, ya Allah ini tidak boleh, ya Allah. Maka kita tidak kena dosa itu. Makanya Nabi SAW beliau seringkali ya, kalau habis sholat itu suka menghadap ke arah sahabat. Apa tujuannya? Memantau, melihat. Ya, ada yang hadir tidak, yang tidak hadir siapa, ditanyakan nanti gitu. Masya Allah.
Yang keempat, poinnya apa di sini? Orang yang jahil, yang tidak mengetahui hukum-hukum yang wajib atau lupa, hukumnya seperti orang yang sengaja melakukan atau meninggalkan. Jadi kalau kita lihat masalah menegur kesalahan ini, baik orang tidak tahu ataupun dia lupa, itu hukumnya wajib ditegur gitu. Apalagi ini wudhu atau sholat. Ada orang sholat salah misalnya nih. Misalnya ini orang nih tadi rokaatnya nih belum sempurna nih. Semestinya dia tidak boleh menjadikan rokaat ini sebagai rokaat, tapi ganti dengan rokaat berikutnya misalnya. Tapi dia malah jadikan rokaat. Nah, habis dia sholat kita tegur, fulan, mohon maaf, Anda berdiri lagi 1 rokaat lagi. Itu. Jangan bicara dulu, ntar batal sholatnya. Cukup berdiri saja. Kemudian kalau mau tanya nanti aja habis sholat gitu. Kalau dia menolak, tidak menerima, sudah itu urusan dia dengan Allah. Kalau kita tidak mengabarkan itu, maka kita berdosa kepada Allah Ta'ala. Berikutnya adalah hadis nomor berapa? 51. Gimana Bu, lanjut Bu? Lanjut? Hah? Lanjutkan? Kenapa? Lanjut nggak? Lanjut ya, sampai asar. Kenapa? Istinsyak artinya memasukkan air ke hidung. Istinsyar mengeluarkan air dari hidung. Ya, istinsyak masuk, istinsar keluar. Lanjut. Baik. Hadis 51 dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaktasilu bis sa'i ila 5 amdadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dengan 1 mud dan mandi dengan 1 sok sampai 5 mud, muttafaq alaih. Rasulullah SAW kalau berwudu, beliau menggunakan air cukup dengan 1 mud saja. Dari mulai awal sampai akhir cukup 1 mud. Berapa 1 mud? 1 mud sama dengan 628 mililiter. Bukan liter Bu, 628 mililiter. Ya, Aqua ini berapa nih? 300 nih ya. Berarti 2 kali inilah 600-an ya. Itu cukup untuk tangannya, wajahnya, kaki, semua cukup. Itu Nabi SAW. Tapi kita kalau tidak bisa begitu, jangan mengikuti. Kenapa? Ini khusus untuk Nabi atau orang yang tubuhnya, kulitnya sama seperti Nabi. Jadi kalau Nabi wudu itu, kalau air menyentuh kulit beliau yang mulia, itu seperti kapas Bu, seperti kapas. Nah, meresap. Ambil air, meresap air tuh seperti kapas saja kulit Nabi itu. Makanya sedikit. Ambil air untuk wajahnya, meresap lagi itu. Subhanallah. Kalau kita bukan meresap, loncat kita mah. Ya. Apalagi ada itu, ada apa? Ada krimnya, wah udah itu loncat.
udah nggak bisa tenang airnya tuh, langsung dia. Ya. Hati-hati Bu kalau wudhu ya, kalau sekiranya ada krim-krim yang menghalangi air, hilangkan dulu krimnya, sekiranya menghalangi air, kalau tidak nggak apa-apa. Atau ada krim yang harum, yang wangi, itu kan bisa merubah air. Ibu ambil air, misalnya ada krim yang harum di wajah kita nih, krimnya tuh. Nah ketika ibu berwudu, kalau nggak dihilangkan dulu si krimnya, maka si wanginya itu menyatu dengan air, jadinya air mutagoyir nantinya. Hilangkan dulu baunya, harumnya, baru ambil. Jadi kalau anggota kita ada yang sekiranya ada yang harum-harum, sekiranya air tercampur jadi harum gara-gara itu, saking harumnya, maka hilangkan dulu itu. Nah kalau misalnya kita punya anggota tubuh tidak seperti Nabi, maka secukupnya aja, tapi jangan berlebihan. Boleh, ini Nabi, ini cerita Nabi ini. Nabi kalau berwudu cukup dengan 1 mud saja. Nah mandinya bagaimana? Kalau baginda Nabi mandi itu cukup dengan 1 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. 4 mud. Jadi kalikan aja Bu, 628 kali 4 berapa? Berapa? Ratusan lah. Pokoknya 4 mud. Nabi kalau mandi cukup dengan 4 mud. 1 mudnya 628 ml. Sedikit kan? Ya kenapa? Karena Nabi itu kayak tadi kulitnya tuh meresap, kayak kapas itu. Makanya hukumnya makruh kalau kita mandi berlebihan, kecebur, berlebihan ini hukumnya makruh, ya, memakai air lebih dari kewajaran. Terutama kita menggunakan air yang disiapkan untuk orang-orang, bukan milik pribadi, untuk orang lain. Sifatnya umum seperti air wakaf, air masjid. Kayak ini untuk orang yang sholat. Ibu kalau menggunakan air masjid melebihi dari kebutuhan, hukumnya bukan makruh lagi tapi haram. Haram, nggak boleh. Secukupnya aja ibu istinja secukupnya, wudu secukupnya. Makanya kalau kita wudu pakai air keran Bu ya, di masjid. Nah sekiranya kalau kerannya nggak dimanfaatkan, jangan ngalir terus. Ibu ambil air set. Nah kita ambil air, ini kan keluar dia tanpa dipakai kan. Nah kan tuh, ambil lagi, ini ngalir terus nggak dipakai. Ambil lagi, ngalir terus nggak dipakai. Lebih baik ibu pakai gayung aja, nah kan, pakai tangan gini gayung tuh, kan, secukupnya daripada diairkan kerannya. Kalau mau ibu ambil supaya nggak mubazir airnya, ketika air keran nyala diambil, matikan dulu, hidupkan lagi, ambil lagi, matikan lagi. Artinya apa? Hati-hati kalau air yang memang disiapkan untuk seluruh orang, tidak boleh sembarangan kita memakainya. Termasuk kita mandi di rumah orang Bu, kita mandi wudu di rumah orang, bukan rumah kita, bukan air kita sendiri. Kalau sekiranya orangnya itu tidak ridho kita pakai berlebihan, maka hukumnya haram. Kecuali di rumah ibu sendiri, ini air saya, silakan. Tapi kalau berlebihan pun makruh, bukan haram, makruh saja. Ya. Dan bahkan Nabi kadang-kadang katanya, kadang-kadang sampai khamsati amdad. Kadang-kadang Nabi ketika mandi menggunakan air 5 mud, ya. Kalau nggak 4, 5 gitu. Ini untuk Nabi SAW. Makanya kan cara-caranya pun begitu Nabi. Penghematan air sampai ada kumur-kumur dengan istinsyak, itu cukup dengan tarekat wasal, disambung satukan. Nah berikutnya sekarang terakhir nih ya, bab terakhir nih, bab wudu. Hadis nomor 52 dari Umar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda
wa yusbigul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah atau aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Melainkan pasti akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga. Masya Allah. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Dan beliau menambahkan At-Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi di sini dikatakan tidak ada siapapun yang setelah berwudu dengan sempurna kemudian dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ditambah Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal, terkecuali Allah bukakan 8 pintu surga untuknya. 8 pintu surga akan dibukakan bagi orang yang membaca doa tadi setelah berwudu. Coba sebutkan apa 8 pintu surga itu yang 8? Yang pertama adalah pintu iman. Yang kedua pintu salat. Allah